Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi Sadako Ogata mengunjungi kamp pengungsi etnis Serbia yang tersingkir dari Provinsi Kosovo dan tinggal di penampungan kolektif dekat kota Beograd. Paus Yohanes Paulus II mengatakan penderitaan rakyat Palestina sudah berlangsung terlalu lama. Kelompok militan yang dituduh oleh India melakukan pembantaian terhadap 35 warga Sikh di Kashmir menolak bertanggung jawab. Selamat siang saudara, TVRI kembali hadir dengan berita 14 yang hari ini saya Enda Taufik DS dan Bung Edi Pribadi Lukito akan menyampaikan sejumlah informasi aktual baik dari tanah air maupun mancanegara, diantaranya dari Irak. Dan saudara, mengawali jumpa kita siang hari ini, kita akan simak sebuah berita dari Beograd di mana Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi Sadako Ogata mengunjungi kamp pengungsi etnis Serbia yang tersingkir dari Provinsi Kosovo. Saudara, Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi Sadako Ogata mengunjungi kamp pengungsi etnis Serbia yang tersingkir dari Provinsi Kosovo dan tinggal di penampungan kolektif dekat kota Beograd. Pada saat yang bersamaan, penerbangan asing pertama kali mulai mendarat di ibu kota Beograd dan pihak oposisi setuju untuk mengadakan protes. Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi Sadako Ogata mengunjungi kamp pekerja di luar kota industri Smederevo di dekat kota Beograd yang merupakan penampungan ratusan warga Serbia yang terusir dari Kosovo sejak tahun 1992. Serbia merupakan tempat bagi para pengungsi dengan jumlah terbesar di Eropa. Lebih dari 500 juta jiwa kehilangan tempat tinggal akibat terjadinya konflik etnis di Kroasia, Bosnia, dan kini Kosovo. Banyak di antara pengungsi yang hidup dengan kondisi minimum dan bergantung sepenuhnya dengan bantuan masyarakat internasional. Bencana yang terjadi menurut masyarakat barat adalah akibat kebijaksanaan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic yang tidak mengenal jalan kompromi, sehingga banyak warga yang tidak mungkin kembali ke tanah kelahirannya. Para pejabat urusan pengungsi berpendapat pergantian pemerintahan di Kroasia setelah wafatnya pemimpin nasionalis Franjo Tuđman akan memungkinkan pengungsi Serbia dan Kroasia asal negeri itu untuk kembali ke tanah asalnya. Tetapi serangan yang berlanjut yang dilakukan oleh etnis Albania di Kosovo membuat proses pengembangan pengungsi semakin jauh dari kenyataan. Sementara itu, penerbangan Swiss Air merupakan pesawat asing pertama yang mendarat di Bandara Beograd setelah 15 negara Eropa memboikot penerbangan ke negeri itu. Paus Yohanes Paulus II dalam kunjungan bersejarahnya di kota Bethlehem mengatakan bahwa penderitaan rakyat Palestina sudah berlangsung terlalu lama. Ketika menyampaikan amanatnya yang sangat berapi-api, Paus Yohanes Paulus II mengingatkan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat mengabaikan betapa rakyat Palestina telah mengalami penderitaan dalam kurun waktu beberapa puluh tahun. Sementara itu, Presiden Palestina Yasser Arafat dalam pidatonya mengatakan kunjungan Paus di kota Bethlehem dan Yerusalem yang diduduki Israel memperlihatkan tidak adanya perbedaan antara setiap individu di hadapan Tuhan. Arafat juga menyinggung bahwa dalam waktu dekat Palestina akan memproklamasikan kemerdekaannya menjadi negara yang berdaulat. Tekad untuk merdeka itu, kata Arafat, tidak akan terpengaruh terhadap proses pembicaraan perdamaian yang sedang berlangsung. Selain mengunjungi kota Bethlehem, Paus Yohanes Paulus II juga mengunjungi Deisheh, yaitu sebuah kamp pengungsi yang menjadi simbol penderitaan rakyat Palestina. Saudara, kita beralih ke India. Kelompok militan yang dituduh oleh India melakukan pembantaian terhadap 35 warga Sikh di Kashmir menolak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Sementara ratusan demonstran Sikh bergerak menuju Komisi Tinggi Pakistan mengutuk pembunuhan tersebut. Pada saat Presiden Clinton menghimbau Pakistan dan India untuk menyelesaikan perbedaan pandangan mereka terhadap masalah Kashmir, semangat anti-Amerika malah merebak di kedua negara. Puluhan pengunjuk rasa melakukan demonstrasi dan membakar bendera Amerika sebagai simbol kebencian akibat tertundanya kunjungan Clinton ke negeri itu. Protes juga terjadi akibat tuduhan pemerintah India terhadap kelompok militan terhadap pembantaian warga Sikh di kawasan Kashmir. Dalam suatu wawancara di Islamabad, seorang pemimpin kelompok mujahidin menolak tuduhan bahwa mereka melakukan pembunuhan terhadap warga Sikh. Sementara India bersikeras
Dua kelompok separatis Hizbullah Mujahidin dan Laskar-i-Taiba bertanggung jawab terhadap pembantaian tersebut. Sementara kelompok pemberontak Kashmir mengatakan target mereka adalah instalasi militer India, bukannya warga sipil. Dikatakan kelompok Mujahidin juga tidak menolak kunjungan Clinton, bahkan mendukung setiap upaya untuk menyelesaikan persoalan di kawasan itu, dengan syarat warga Kashmir harus turut ambil bagian dalam pembicaraan damai. Sementara itu pihak kepolisian di Islamabad memperketat pengamanan sehubungan dengan kunjungan Clinton tanggal 25 Maret mendatang. Dikhawatirkan kelompok teroris melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sementara ratusan warga Sikh melakukan protes ke Komisi Tinggi Pakistan dan mengutuk Pakistan atas tindakan separatis di Kashmir. Pemakaman terhadap para korban serangan mortir di ibu kota Irak, Baghdad yang terjadi baru-baru ini berlangsung dengan suasana hikmat dan penuh emosi di antara anggota keluarga korban. Kantor berita Irak melaporkan 4 orang tewas dan 30 lainnya luka-luka dalam serangan mortir yang dilakukan oleh agen-agen yang beroperasi di Iran, maksud kami di Irak selama ini. Dalam peristiwa tersebut, 6 buah mortir dan meledak di sebuah daerah pemukiman penduduk Baghdad serta menewaskan 4 orang warga setempat. Sejumlah warga Irak berkumpul di jalan-jalan raya guna menghadiri pemakaman para korban serangan mortir tersebut. Pemerintah Irak menuduh serangan itu dilakukan oleh agen-agen di Iran, dan sementara kantor berita Irak INA Rabu kemarin menyatakan bahwa serangan itu terjadi Selasa malam. Saudara, perusahaan pembuat senjata terbesar di Afrika Selatan Daniel menandatangani kontrak perjanjian pembelian senjata dengan sebuah perusahaan pembuat senjata Eropa. Perjanjian kontrak tersebut berkaitan dengan manufaktur serta ekspor pesawat militer dengan total nilai mencapai 384 juta dolar Amerika Serikat. Dalam jumpa persnya, pihak Daniel menyebutkan mereka telah mencapai kesepakatan dengan BAE, yaitu salah satu perusahaan penerbangan serta pembuat pesawat militer dari Swedia, Saab. Perjanjian ini berkaitan dengan keputusan Afrika Selatan untuk memiliki 28 unit pesawat tempur canggih Gripen serta 24 unit Hawk guna memperkuat armada Angkatan Udara Afrika Selatan. Wakil Presiden Saab yang juga General Manager Gripen, Hans Kruger, mengatakan keputusan ini merupakan suatu terobosan baru bagi pasar ekspor, di mana konsumen telah memahami bahwa Saab berniat akan menjual 2 hingga 400 pesawat bagi pasar di benua Afrika. Sementara itu bagi Daniel sendiri, dengan adanya perjanjian ini diperkirakan akan meraih keuntungan yang cukup besar dalam kurun waktu 10 tahun. Saudara, kita beralih ke dalam negeri. Rencana penyelenggaraan Kongres Rakyat Aceh diharapkan mampu menjembatani upaya rekonsiliasi di Aceh. Harapan itu disampaikan Profesor Dr. Nurholis Majid hari ini di Jakarta. Pentingnya Kongres Rakyat Aceh sebagai wahana rekonsiliasi di Aceh disampaikan Profesor Dr. Nurholis Majid ketika diminta tanggapannya seputar akan diselenggarakannya Kongres Rakyat Aceh oleh kelompok Gerakan Aceh Merdeka GAM. Rencana Kongres Aceh itu, Kongres Rakyat Aceh itu saya kira penting sekali, yang disebut KRA itu ya. Dan dari situ kita berharap bahwa rekonsiliasi yang lebih substantif. Mudah-mudahan itu suatu permulaan, dan ya kalau memang Kongres itu Kongres Rakyat Aceh, mestinya ya seluruh perwakilan dari rakyat Aceh ada di situ. Termasuk pemerintah kita seharusnya juga diundang. Iya, dengan sendirinya. Apalagi pemerintah kita juga banyak orang Aceh kan, seperti Pak Aswala sendiri, kemudian sebenarnya itu yang tentara itu. Hal itu diungkapkan Dr. Nurholis Majid atau yang lebih dikenal dengan Cak Nur sesaat sebelum menjadi pembicara utama pada sarasehan tentang Damai Itu Indah yang diselenggarakan Forum Dialog Wanita hari ini di Jakarta. Sarasehan yang diikuti 150 peserta dari berbagai organisasi dan LSM wanita ini dimaksudkan untuk memberdayakan wanita dalam menciptakan, menggerakkan dan memelihara suasana damai, sehingga nantinya melalui forum dialog wanita diperoleh masukan, pemikiran dan konsep tentang budaya damai. Pada kesempatan itu Cak Nur mengatakan amat sulit untuk memberi arti tentang perdamaian, karena damai tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, tetapi perdamaian erat dikaitkan dengan cinta dan kasih.
Informasi negatif dan tidak sesuai dengan kenyataan mengenai Indonesia masih berkembang di beberapa negara sehingga menghambat perkembangan pariwisata di Indonesia. Simpang siurnya pemberitaan mengenai Indonesia di luar negeri, diantaranya juga berkembang di Singapura. Informasi yang merugikan Indonesia, utamanya sektor pariwisata ini, dikemukakan peserta Singapore Travel Agent Farm Trip di sela-sela pembicaraannya dengan para pejabat di lingkungan Menteri Negara Pariwisata dan Seni di Jakarta semalam. Kita ada kerja promosi sekalian dengan Ministry of Indonesia. Itu seharusnya kita bisa coba untuk mengganti persepsi orang-orang di Singapura bahwa Indonesia itu besar, ada masalah di satu tempat, itu bukan berarti seluruh Indonesia nggak bisa dikunjungi. Selepas kita ke sini, ya mewakili sebagian dari travel agency ya di Singapura, saya rasa berita yang kita terima itu amatlah salah. Tidak betul. Sepertinya beritanya amat buruk sekali. Tapi di sini ya biasa saja. Peserta program yang terdiri atas 10 agen perjalanan Singapura serta 2 perwakilan agen penerbangan di Singapura ini akan mengunjungi beberapa objek wisata di Jakarta dan Bogor. Dengan menyaksikan sendiri situasi di Indonesia, utamanya Jakarta dan sekitarnya, mereka dapat memberikan informasi yang benar sehingga dapat memicu peningkatan jumlah wisatawan ke Indonesia. Yang kita datangkan ke sini, ini juga untuk meyakinkan kepada mereka. Sekarang lihat sajalah kondisinya secara nyata langsung di Indonesia, bahwa kita siap menerima wisatawan. Negara kita sudah positif, stabil, kita aman, kita safe, dan wisatawan akan di-welcome, akan diterima dengan baik di Indonesia. Program Singapore Travel Agent Farm Trip diselenggarakan atas kerjasama Kantor Menteri Negara Pariwisata dan Seni dengan agen penerbangan Singapura, serta beberapa hotel dan pengelola objek wisata. Sementara itu, pengusaha swasta Jepang yang tergabung dalam himpunan perusahaan Keidanren berharap agar kepastian hukum di Indonesia dapat semakin ditegakkan, karena masalah ini sangat penting bagi kelangsungan hubungan perdagangan global. Dalam jumpa pers yang diadakan berkaitan dengan berakhirnya kunjungan misi Keidanren Jepang ke Indonesia kemarin petang, Ketua Keidanren Takashi Imai menjelaskan kepastian hukum ini akan memberikan jaminan bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Imai juga menjelaskan pertemuannya dengan Presiden, Wakil Presiden dan juga Menko Equin telah memberikan referensi bagi pengusaha Jepang untuk mengenai perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperluas kerjasama ekonomi. Para pengusaha Jepang, menurut Takashi Imai, menganggap Indonesia sebagai pusat distribusi yang strategis ke semua negara Asia Tenggara dan Timur. Menjawab pertanyaan pers mengenai persaingan otomotif dengan Korea Selatan di pasaran global, Takashi Imai juga yang didampingi oleh Ketua Asosiasi Ekonomi Jepang Indonesia, Shigechi Ueshima, menyatakan pihaknya tidak merasa khawatir karena dari kapasitas produksi terpasang 400.000 unit per tahun, Kia Motor hanya mampu memproduksi 250 unit. Sebaliknya, Imai justru mempertanyakan apakah Kia Motor memiliki kemampuan untuk dapat menguasai pasar otomotif di Indonesia. Industri mebel Jawa Tengah kini mengalami kesulitan dalam pemasaran karena sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Eco-Labeling Indonesia tidak diakui pasar internasional, khususnya Eropa. Sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, pasar industri hasil kayu menuntut adanya eco-labeling, yaitu sertifikat yang menyatakan bahwa barang tersebut diproduksi dengan berwawasan pada pelestarian lingkungan. Sementara ini di Indonesia sendiri sudah ada lembaga eco-labeling, namun sertifikat yang dikeluarkan ternyata tidak diakui oleh pasar, khususnya dari kawasan Eropa, karena ternyata masih terjadinya kegiatan perusakan lingkungan dalam proses produksi mebeler. Pelanggaran tersebut diantaranya penggunaan kayu muda yang diawetkan serta kayu-kayu curian. Berkaitan dengan hal tersebut, kini Asosiasi Permebelan Indonesia Asmindo sedang mengadakan negosiasi dengan pasar dunia, khususnya Eropa, mengenai eco-labeling terutama indikator dan kriteria tentang sertifikat tersebut.
Exotic Industries di Jawa Tengah ini dikerjakan oleh handmade yang bahan bakunya di samping dari perhutani juga dari kebun-kebun atau ladang-ladang. Nah, ini bagaimana sistem sertifikasinya? Karena sistem sertifikasi itu termasuk mahal. Tetapi kalau untuk yang petani ini sistemnya bagaimana supaya beban biayanya tidak mahal? Ini baru kita bicarakan juga dengan LEI. Sertifikat industri kayu yang berwawasan lingkungan hidup atau eco-labeling sebenarnya merupakan upaya dari masyarakat dunia untuk menyelamatkan hutan tropis yang kini semakin rusak akibat eksploitasi. Sementara pemakaian kembali sering diabaikan. Saudara, kini kita beralih kembali ke berita dari mancanegara. Perusahaan furniture raksasa Swedia, IKEA, membuka cabang di Rusia yang disebut oleh pihak perusahaan sebagai cabang yang terbesar di benua Eropa. Ribuan warga Rusia rela untuk antre pada upacara pembukaan toko tersebut yang bertepatan dengan malam pemilihan presiden Rusia. Minat warga Rusia untuk menghadiri upacara pembukaan toko tersebut membuktikan bahwa rancangan furniture Skandinavia masih menjadi pilihan utama. Namun filosofi perusahaan tetap menjual harga semurah mungkin dan hal ini pula yang menjadi motivasi lain bagi warga Rusia untuk tetap melirik furniture buatan IKEA. Sejauh ini pihak IKEA tetap yakin dapat meraup keuntungan yang besar bagi pasar Rusia, kendati Rusia masih menghadapi krisis ekonomi. Keputusan IKEA untuk menanamkan modalnya di Rusia sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat merupakan salah satu contoh pendekatan yang mungkin akan ditiru oleh perusahaan multinasional lainnya untuk menanamkan modalnya di Rusia. Namun para pengamat menilai bahwa kelanjutan usaha IKEA baru dapat dilihat usai pemilihan presiden Rusia mendatang. Sementara dari Jerman dilaporkan di saat para pemimpin negara-negara Uni Eropa akan membicarakan langkah untuk menciptakan lapangan pekerjaan minggu ini, sebuah perusahaan produsen baja di Jerman Timur bangkit dari kebangkrutan dan mencapai keberhasilan internasional. Perusahaan Eisenhotenstadt Kombinat atau Ecostal yang terletak di Jerman Timur mengurangi jumlah tenaga kerja setelah runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Sebelum anjloknya ekonomi Republik Demokratik Jerman menyusul reunifikasi Jerman, perusahaan Ecostal mempunyai 12.000 pegawai. Namun seiring dengan masuknya kapitalisme, ratusan ribu penduduk Jerman Timur kehilangan pekerjaan mereka dan perusahaan Ecostal terpaksa memberhentikan 9.000 pegawainya. Namun sebagaimana diutarakan oleh pimpinan perusahaan Hans-Joachim Kruger, pemerintah Jerman kemudian memberikan bantuan dana sebesar 1,3 miliar Deutschmark untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Kini jumlah pekerja di salah satu perusahaan produsen baja terbesar di dunia ini telah bertambah menjadi 2.850 pekerja. Kruger menyatakan perusahaan masih membutuhkan banyak tenaga kerja di masa mendatang karena permintaan terhadap produk baja semakin meningkat. Apabila 10 tahun lalu perusahaan Ecostal mengekspor hasil produksinya hanya ke negara-negara Eropa, kini perusahaan mengembangkan ekspor ke negara-negara lain. Saudara penonton, setelah tadi Anda menyimak berbagai berita politik, kini kami akan menyampaikan berita olahraga, di antaranya dari cabang olahraga bola basket, tenis, dan sepak bola. Dari ajang kompetisi NBA, tim bola basket Detroit Pistons berhasil mengalahkan Seattle Supersonics 190. Sementara para penggemar tenis di seluruh dunia masih harus menunggu penampilan bintang tenis asal Amerika Serikat Venus Williams hingga bulan Mei mendatang karena belum pulih dari cedera yang dialaminya. 2 hari lalu setelah memperingati hari ulang tahun 100, klub sepak bola Belanda Ajax Amsterdam telah memecat pelatihnya Jan Wouters. Tim bola basket Detroit Pistons berhasil mengalahkan Seattle Supersonics 190 dalam lanjutan pertandingan Liga Bola Basket NBA yang berlangsung di Seattle. Seattle Supersonics yang mendapatkan dukungan penuh penonton tuan rumah lebih banyak mengambil inisiatif penyerangan
sejak awal kuarter pertama. Kendati sempat tertinggal dengan 17-16, namun dengan motor serangan Vernon Maxwell, Seattle Supersonics bangkit dan menutup kuarter pembukaan dengan skor 26-19. Di kuarter kedua, Detroit Pistons yang lebih banyak melakukan tekanan sempat unggul dengan skor 31-28. Namun Gary Payton yang menyumbangkan beberapa angka bagi Seattle Supersonics berhasil menyamakan kedudukan menjadi 51-51 hingga akhir kuarter kedua. Memasuki kuarter ketiga dan keempat, Detroit Pistons semakin tidak terbendung dan lebih mendominasi jalannya pertandingan melalui penampilan cemerlang dua pemain pilarnya, Grant Hill dan Jerry Stackhouse. 3 menit menjelang pertandingan usai, Detroit Pistons telah unggul dengan selisih 11 poin setelah Jerry Stackhouse menggiring bola sendirian dan melakukan slam dunk. Skor terbanyak bagi Detroit Pistons disumbangkan oleh Grant Hill dengan 33 poin, sedangkan Jerry Stackhouse menyumbangkan 21 poin sekaligus membawa timnya unggul atas Seattle Supersonics dengan 190. Para penggemar tenis di seluruh dunia masih harus menunggu penampilan bintang tenis asal Amerika Serikat Venus Williams hingga Mei mendatang karena belum pulih dari cedera yang dialaminya. Asosiasi Tenis Putri WTA mengatakan bahwa Venus Williams yang saat ini berada di peringkat ketiga tenis putri dunia membatalkan keikutsertaannya pada turnamen tenis Miami terbuka di Amerika Serikat yang akan dimulai hari ini. Venus Williams yang tidak mengikuti berbagai turnamen sejak bulan November lalu akibat cedera sebenarnya merencanakan akan mempertahankan gelarnya di Miami terbuka, namun ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Para pejabat WTA yang mengutip pernyataan Venus Williams mengatakan bahwa tim dokter yang merawat dirinya melarang untuk tampil saat ini karena cedera yang dialaminya belum pulih 100%. Namun Venus Williams menambahkan bahwa kondisi dirinya mulai membaik dan telah melakukan latihan ringan beberapa kali. Akibat cederanya, Venus Williams terpaksa gagal mengikuti berbagai turnamen termasuk seri Grand Slam Australia terbuka bulan Januari lalu serta turnamen tenis di Hanover, Oklahoma dan Scottsdale. Namun ia berharap dapat tampil kembali dalam turnamen tenis Piala Hamburg, Jerman yang akan digelar pada tanggal 1 Mei mendatang. Sementara itu 2 hari setelah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-100, klub sepak bola Belanda Ajax Amsterdam memecat pelatihnya Jan Wouters menyusul hasil yang mengecewakan yang diperoleh klub terbesar tersebut selama musim kompetisi tahun ini. Dalam sebuah keterangan pers di Amsterdam, Direktur klub Ajax Amsterdam, Simon Calles, menyatakan bahwa Jan Wouters memahami keputusan yang diambil oleh pihak klub, mengingat hasil yang mengecewakan yang telah dicapai oleh tim kebanggaan kota Amsterdam itu. Simon Calles menambahkan, Jan Wouters akan segera meninggalkan klub tersebut dan posisinya akan diganti oleh pelatih muda berbakat Hans Westhoff. Para pendukung fanatik Ajax mengungkapkan kekecewaannya karena klub kesayangan mereka yang pernah merebut 4 gelar Piala Eropa tersingkir dari arena Piala UEFA serta Piala Belanda pada awal musim tahun ini. Saat ini Ajax berada di posisi kelima pada klasemen umum sementara Divisi 1 Liga Sepak Bola Belanda setelah menderita kekalahan yang memalukan 0-1 atas klub lemah 20 Enschede. Kekalahan tersebut menyebabkan Ajax Amsterdam tertinggal 15 poin dari pimpinan klasemen umum sementara PSV Eindhoven. Saudara, terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami. Namun bagi Anda yang baru bergabung bersama Berita 14 TVRI, berikut akan kami sampaikan kembali topik-topik berita hari ini. Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi Sadako Ogata mengunjungi kamp pengungsi etnis Serbia yang tersingkir dari Provinsi Kosovo dan tinggal di penampungan kolektif dekat kota Beograd. Paus Yohanes Paulus II mengatakan penderitaan rakyat Palestina sudah berlangsung terlalu lama. Kelompok militan yang dituduh oleh India melakukan pembantaian terhadap 35 warga Sikh di Kashmir menolak bertanggung jawab. Saudara, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung siaran Berita 14 TVRI hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja Berita 14 yang hari ini, saya Edi Pribadi Lukito bersama Endah Taufik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.